Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat serta sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pagi hari ini kembali bersama dengan Ustazah Herma. Kita akan belajar di kelas kita tercinta ini dengan materi pembelajaran tema 1, subtema 4. Ya, tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 2 dan 3. Namun sebelum itu, mari sejenak kita semua anak soleh dan soleha yang sedang belajar di rumah kembali menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan dalam menerima pembelajaran sebentar nanti. Mari kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi, kira-kira pada pagi hari ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Ya, anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam teks cerita yang disimakkan berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Dan yang ketiga, dengan diberikan teks cerita hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila di masyarakat dengan benar. Dan yang terakhir, dengan diberikan 3 buah bilangan, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan penjumlahan dengan benar. Oke, anak soleh dan soleha, silakan Ananda semua mengamati gambar yang Ustazah tampilkan. Kemudian kita membaca cerita yang ada di samping gambar. Bisa juga Ananda mengikuti apa yang Ustazah bacakan nanti. Ayo mengamati. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungan kembali bersih. Ini ya, bergotong royong di lingkungan masyarakat. Dengan mereka membersihkan got dan sampah-sampah yang tercecer itu anak-anak memungutnya. Ya, anak soleh dan soleha, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada seorang ayah bersama istri dan anaknya. Kemudian ada 3 orang bapak-bapak. Seorang ayah bersama istri dan anaknya berkata kepada 3 orang bapak-bapak, "Maaf,
Kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke masjid terlebih dahulu. Kemudian bapak-bapak tadi menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kalimat penolakan. Ya, anak soleh dan soleha masih ingat kan apa itu kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan di sini adalah kalimat yang disampaikan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap suatu ide, suatu keputusan, suatu gagasan atau pendapat orang lain. Dan kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak, kata maaf, terima kasih, atau kata lain kali ya. Nah, contohnya di sini ketika ada teman yang mengajak kita, misalnya antara Jihan dan Naila. Jihan berkata kepada Naila, Naila, ayo kita ke kantin. Kemudian Naila menolaknya. Maaf Jihan, saya mau mengerjakan tugas dulu. Saya tidak bisa ke kantin. Terima kasih ya. Nah, itu salah satu contoh kalimat penolakan yang disampaikan oleh Naila. Ya, selanjutnya kita mengulang kembali tentang contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Ya, kemarin itu pengamalan sila Pancasila, sila kedua itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan bersama teman. Sekarang kita lanjut di lingkungan masyarakat. Nah, masih ingat ya anak soleh dan soleha? Simbol sila pertama Pancasila itu adalah bintang, sedangkan bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi contoh penerapan dalam lingkungan masyarakat yang pertama, saling menghormati sesama agama. Kemudian yang kedua, bersilaturahmi sesama anggota keluarga. Misalnya di lingkungan masyarakat itu ada anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini bukan keluarga yang sekandung ya atau saudara atau sekandung ya. Tapi di sini dalam satu lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga kita itu kita anggap mereka sebagai keluarga. Karena keluarga yang terdekat adalah tetangga-tetangga yang ada di samping rumah atau di lingkungan masyarakat. Jadi salah satu penerapan sila Pancasila yang pertama adalah bersilaturahmi sesama anggota keluarga di lingkungan masyarakat. Kemudian menghormati sesama agama, ya. Dalam hal ini ketika dalam lingkungan masyarakat itu bukan hanya agama Islam ya, kita harus menghormati, tapi semua agama yang ada di lingkungan masyarakat itu harus saling menghormati. Kemudian pengamalan sila Pancasila yang kedua di lingkungan masyarakat, adapun simbolnya adalah rantai. Kemudian bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya di sini adalah sopan dan santun terhadap orang tua. Itu salah satu contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Selain itu, gemar membantu teman-temannya yang sedang dalam kesusahan. Kemudian selain itu juga misalnya membantu teman dalam membersihkan lingkungan masyarakat, seperti tadi terjadi gotong royong membersihkan selokan, memungut sampah-sampah, itu dilakukan secara bergotong royong. Nah, ini juga salah satu contohnya adalah pengamalan sila Pancasila yang kedua, bergotong royong atau membantu masyarakat yang lain untuk membersihkan lingkungan, dalam hal ini membersihkan selokan-selokan dan memungut sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Yang selain itu juga membantu teman-temannya yang sedang dalam kesusahan.
Misalnya di sini ada teman kita yang mengalami bencana, misalnya banjir. Kita bantu teman kita dengan memberikan makanan, kemudian pakaian-pakaian yang masih layak pakai, yang masih bagus. Ya, baiklah anak soleh dan soleha. Sekarang kita lanjut ke materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ya, anak soleh dan soleha, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menjumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama di sini adalah 95 dan bilangan yang kedua adalah 120. Ingat anak soleh dan soleha, penulisan bilangan itu harus sesuai dengan tempatnya. Yang mana satuan, yang mana puluhan, dan yang mana ratusan. Dan antara bilangan yang pertama dan bilangan kedua, jika dikerjakan secara bersusun, harus sejajar penempatan nilai tempatnya. Nah, di sini bilangan pertama adalah 95. Bilangan pertama adalah 95. Yang ini ya. Kemudian bilangan yang kedua adalah 120. Bilangan yang ketiga setelah ditahu hasilnya bilangan pertama dan kedua, nanti kita lanjutkan ke pengurangan dengan bilangan yang ketiga. Yang harus dijumlahkan pertama adalah angka satuan. Angka satuan di sini adalah 5 dan 0. 5 ditambah 0 sama dengan hasilnya 5. Kemudian angka puluhan. 9 di sini 9 sebagai puluhan adalah 90, sedangkan 2 sebagai puluhan adalah 20. Jadi 9 ditambah 2 hasilnya 100. Jika dilihat dari tempatnya adalah 111. Nah, tapi di sini adalah dikerjakan dengan cara pendek. Diambil saja 9 ditambah 2 hasilnya adalah 11. Tulis 1, simpan 1 di atas. Kemudian yang terakhir adalah dijumlahkan 1 dengan bilangan ratusan bilangan kedua, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 2. Di sini kita sudah mengetahui hasil dari penjumlahan antara 95 dan 120 hasilnya adalah 215. Ya, selanjutnya bilangan pertama tadi dan bilangan kedua kita sudah tahu hasilnya ya, 215. 215 kita kurangi dengan jumlah kue yang dimakan. Jumlah kue yang dimakan tadi adalah 158 buah. Nah, ingat penulisan satuan, puluhan, dan ratusannya harus sejajar. Dan yang pertama yang dihitung adalah angka satuan yang sebelah kanan. 5 dikurang 8 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam di angka puluhan. Ya, 1 di sini kita kita letakkan di angka satuan. 1 di sini kan 10. Jadi kita jumlahkan dengan 5 satuan menjadi 15. 15 dikurang 8 hasilnya 7. Di sini karena kita sudah pinjam tadi tinggal 0. 0 di sini dikurang 5 kan tidak bisa. Jadi kita pinjam di angka ratusan. Jadi kita pinjam 1, sisa di sini ratusannya sisa 1. Jadi di angka puluhan menjadi 10. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Sedangkan di angka ratusan adalah bilangan yang pertama itu tinggal 1. 1 dikurang 1, 0. Untuk penulisan 0 di depan itu tidak perlu ditulis. Jadi 215 hasil dikurangi dengan 158 hasilnya adalah 57.
Ya, anak soleh dan soleha. Nah, jadi untuk soal cerita seperti ini yang harus diselesaikan adalah bilangan yang pertama dan yang kedua. Kemudian dari hasil itu kita lanjutkan ke bilangan yang ketiga, entah itu pengurangan atau penjumlahan. Tapi untuk contoh kali ini adalah bilangan yang ketiganya itu adalah pengurangan. Jadi setelah dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan bilangan yang ketiga. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk tugasnya nanti dikerjakan. Adapun soalnya nanti kita kirim setelah video ini kami kirim ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga Ananda semua dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas dari kami. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.